Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Luar biasa sekali tentunya di pagi hari ini. Baik, tentunya sangat luar biasa sekali kita bisa sama-sama berkumpul hari ini, di mana kita bisa melihat betapa Kota Makassar selalu berusaha untuk menjadi kota yang penuh dengan solusi dan inovasi. Betul sekali, seperti juga yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar, keunggulan masa depan adalah kecepatan dan adaptasi kota. Sementara kota Metaverse adalah loncatan kecepatan dan adaptasi kota Makassar menuju kota dunia yang sober dan smart di keunggulannya masa depan. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian? Untuk Wali Kota Makassar yang selalu mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk bisa membuat Kota Makassar menjadi kota yang tanggap dengan kondisi, dengan situasi, dan juga berusaha untuk bisa nantinya menjadi kota yang siap untuk masa depan seperti Makaverse, Makassar Metaverse. Baik, dan agar apa yang kita harapkan dari berlangsungnya acara ini dapat terwujud, marilah kita bersama-sama memulai acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2002 ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Arsyad Ampoto MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami untuk membantunya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasudul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasudus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa illallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi kafil muhimmat mujibid da'wat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahwadul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sabiqina ila khairat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan dengan rasa syukur dan tafakur. Seiring dengan pelaksanaan rapat koordinasi khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022, kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, hidayah, dan ridha. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, betapa besar nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karena ya Allah, ya Rabb, lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih rahmat dan karunia-Mu. Tanamkan dalam diri kami kecerdasan, kearifan, dan kecermatan untuk senantiasa menjaga semangat kebersamaan, merekatkan rasa persaudaraan dan kesatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, masih panjang jalan yang harus kami lewati, masih terbontang luas tantangan yang kami hadapi.
Karenanya ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluasan ilmu dan wawasan. Hiasi hidup kami dengan kesabaran dan kelembutan, sertai hidup kami dengan kesehatan dan keafiatan, serta tebarkan pada kami nilai-nilai agama dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, ampunilah kehilapan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kehilapan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sangat luar biasa sekali, kita telah memulai rangkaian acara pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan tentunya semangat nasionalisme kita yang ada di acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Betul sekali, dan tentunya kita berharap bersama untuk seluruh rangkaian dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap semangat hingga seluruh rangkaian acara selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, dan di awal dari rangkaian rapat koordinasi khusus pada hari ini, ada baiknya kita mendokumentasikan. Kalau yang sebelum-sebelumnya, mungkin setiap acara justru disembunyikan dokumentasinya. Betul, ditahan dulu. Nah, untuk sekarang kita akan mengajak untuk seluruh Bapak Ibu para peserta rapat koordinasi untuk bisa mengeluarkan handphone-nya sekarang juga. Untuk kita selfie sama-sama, tapi tentunya kenapa juga kami ajak untuk bisa mendokumentasikan acara ini, karena kita semua betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang membuktikan bahwa apapun acara yang akan digelar di Kota Makassar dapat berlangsung selama penerapan protokol kesehatan tetap dijaga. Betul sekali. Silakan, boleh dikeluarkan handphone masing-masing untuk kita melakukan selfie. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pastikan untuk memorinya tidak full juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan mohon pasti maskernya tetap digunakan pastinya, ya. kan mohon kerjasamanya. Kita juga berikan percontohan untuk daerah-daerah atau kota-kota lainnya di Indonesia bahwa Kota Makassar mengadakan event yang luar biasa di hari ini karena kita mengikuti protokol kesehatan. Betul dan sekali. Silahkan untuk di-upload di sosial media nantinya. Boleh diangkat dulu handphonenya Bapak Ibu. Silakan, Bapak, nanti kita akan berikan kita selfie foto bersama. rame-rame ya. Silakan. Bahkan bapak-bapak
Pak Wali, Ibu Fatmawati, semuanya juga ikut berfoto bersama, sangat Betul. luar biasa sekali. Jadi ini adalah momen yang dapat kita banggakan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Pada hari ini Makassar menggelar acara dengan protokol kesehatan yang terjaga dan didokumentasikan dan dipost di sosial media. Betul sekali, tapi sekali lagi kita hitung aba-aba bersama. Iya. Untuk semuanya, Kita boleh diangkat sama-sama dulu ya. handphonenya Bapak Ibu sekalian. Kita itu sama ya. 3, 2, 1. Iya, silakan foto semuanya. Luar biasa sekali Luar tentunya. biasa, Sekali spektakuler. lagi silahkan di-upload di sosial medianya, tapi sekali lagi mohon untuk tetap menggunakan masker. Betul. Dan juga kita informasikan bahwa acara kita ini merupakan acara rapat koordinasi atau boleh pakai hashtag Makaverse. Betul. Hari ini kita viralkan ke seluruh penjuru dunia. Betul sekali. Makassar akan menjadi kota metaverse atau Makaverse. Makaverse. Boleh kita suara tepuk tangannya untuk kota Makassar. Tentunya sebagai warga Kota Makassar kita juga berdua sangat bangga ya Bu Betul ya. sekali. Yang juga pastinya penasaran ya, akan seperti apakah yang disebut dengan Makassar kota metaverse atau Makaverse. Nah, untuk Anda juga mungkin yang memiliki rasa penasaran yang sama dengan kami, Betul sekali. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan dan gambaran rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar oleh yang kita banggakan. Langsung saja kita undang bersama Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan sekalian. Berarti Bapak Wali Kota ini Mark Zuckerberg-nya Kota Makassar ya. Betul. Yang membangun Kota Makassar sehingga menjadi kota dunia yang kita Betul. banggakan di seluruh dunia tentunya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Makassar, Iya. Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Disilakan. Saya lihat hari ini SKPD agak tegang. Apakah karena habis pandemi atau tegang karena rakorsus baru kita mulai? Tepuk tangannya tadi tidak terlalu semangat. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang semangat. Yang semangat, sebelah sini yang semangat. Di tengah yang semangat. Sebelah sini yang semangat. Ini kalau yang tidak tepuk tangan ini agak takut-takut sama metaverse kayaknya. Oke, kalau sudah semangat, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakorsus itu tujuannya kompak. Jadi kalau awalnya tidak kompak, saya kira rakorsus bisa tidak berhasil. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukrila wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, turut hadir bersama kita Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Beliau ada di samping Ibu Wali, mewakili Bapak Mendagri. Yang saya hormati, inilah orang yang begitu susah kita dapat waktunya bisa luring di sini. Beliau dipakai di mana-mana. Setiap saat ada zoomnya karena begitu dunia membutuhkan beliau. Bapak Eksekutif Chairman Wir Group, Bapak Daniel Surya. Izin berdiri Pak Daniel. Ya. Sebentar kita akan diberikan pencerahan tentang apa itu metaverse. Tadi malam kontroversi tentang metaverse begitu ramai. Saya monitor di percakapan media sosial.
Saya dapat laporan tiap jam. Berapa yang masih negatif, berapa yang sudah netral, berapa yang sudah sangat positif. Jadi termonitor semua. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Aslam Patunagi yang mewakili Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Aslam sudah hadir. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Dapil Makassar 1 dan 2. Di sini banyak legend-legend hadir saya lihat. Nah, ini Pak Adi, jadi semua nanti saya sebut satu-satu, nanti ada yang saya lupa jadi. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati, yang kita cintai, wali kota tidak akan kuat tanpa wakil wali kota. Dan wakil wali kota perempuan itu jarang. Ibu Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati, ini juga kalau tidak lengkap selalu pakai jas, tambah gagah, Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Budianto Lalu beserta seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang saya hormati para Forkompinda Kota Makassar. Sini ada Ibu Kajari, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolrestabes, ada mewakili Dalan Tamal dan seluruh jajaran yang saya tidak bisa sebut persatu, Pak Kapolres Pelabuhan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pimpinan perbankan sekota Makassar. Yang saya hormati para rektor Universitas Negeri Sekota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, Pak Sekda beserta Ibu, para kepala balai besar se-Provinsi Sulawesi Selatan, para asisten staf ahli, kepala OPD di lingkup pemerintahan Kota Makassar, para camat dan lurah, para direksi perusahaan daerah, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, para awak media, baik nasional maupun teman-teman di Makassar. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian di acara Rakorsus ini. Kenapa pemerintah kota setiap tahun membuat Rakorsus? Rakorsus adalah kependekan dari Rapat Koordinasi Khusus. Kuncinya adalah koordinasi. Salah satu kelemahan mendasar pemerintahan adalah koordinasi antara seksi, dulu masih seksi, sekarang sudah fungsional, dengan seksi yang lain, tidak saling mengetahui apa yang dibuat. Padahal kita satu sistem perkotaan, satu sistem pemerintah kota. Bidang yang satu cuek dengan apa yang dikerjakan bidang yang lain. Padahal semua bidang, semua seksi saling berkaitan. 5 tahun yang lalu, Rakorsus merupakan tradisi kita. Sehingga 5 tahun yang lalu, pemerintah kota mendapatkan juara 1 penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 kali berturut-turut dan 1 kali nomor 2. Dan satu-satunya pemerintah di Indonesia yang mendapatkan Prasamya Purna Karya Nugraha dalam 1 periode. Yang lain-lain 2 periode, Surabaya 2 periode, Banyuwangi 2 periode, ya, dan Makassar hanya 1 periode. Pak Aslam juga dapat juga Prasamya Purna Karya Nugraha. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, karena menyadari kekurangan pemerintah kota, maka kami menyelenggarakan Rakorsus. Maka yang hadir di sini adalah, kalau di depan ini Pak 2 itu adalah kepala dinas dan sekretaris dinas atau badan. Di belakangnya adalah bidang-bidang. Di belakang bidang adalah fungsional, koordinasi fungsional. Semua hadir. Di lapisan tengah ini adalah para lurah. Coba angkat tangan semua lurah. Berdiri para lurah. Berdiri semua lurah. Jadi lurah ini melingkar
cari sabuknya Neptunus. Kalau planet Neptunus itu ada sabuknya. Ya. Karena lurah adalah ujung tombak pemerintah Kota Makassar. Silakan duduk. Dipimpin oleh camatnya masing-masing. Dan di depan kita semua yang berhubungan dengan pemerintah kota. Karena kita ingin men-share. Dan hari ini juga seluruh 6.000 RT RW menyaksikan, dan seluruh anak sekolah, ya, lebih 100.000 bahkan 200.000 anak sekolah swasta dan negeri, kita wajibkan mengikuti acara ini, apalagi paparan dari Pak Daniel Surya, karena kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang kota kita, apa itu metaverse. Banyak yang belum tahu. Saya lihat di monitoring media sosial saya, hanya 8% penduduk Makassar yang tahu tentang metaverse. Sisanya 56% mau tahu, dan 36% ini masih keras bahwa metaverse itu belum menjadi bahagian penting bagi mereka. Nah, inilah gunanya kita semua by data. Kenapa kami libatkan semua? Karena visi-misi saya dengan Ibu Fatma adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kuat untuk semua. Kata untuk semua inilah kunci bahwa kota Makassar ini milik semua. Jadi semua wajib mengetahui, wajib berpartisipasi, dan wajib juga memberi input. Maka keterbukaan menjadi bahagian yang penting. Rakorsus adalah jawabannya. Dalam sejarah Rakorsus, kami perlu sampaikan, pada saat pemerintah kota berhubungan dengan banyak kota-kota di dunia, maka Rakorsus pada saat itu kami mengundang ahli di dalam hubungan internasional. Kami menghadirkan Bapak Dino Patigalau. Beliau adalah duta besar Indonesia untuk Amerika. Kami ingin mempelajari bagaimana hubungan luar negeri. Pada saat kita membangun city branding, pada saat F8, kami menghadirkan Hermawan Kertajaya. Dan hari ini, pada saat dunia, pada saat Pak Jokowi lagi mempersiapkan metaverse Indonesia, IKN lagi di set up untuk masuk dalam metaverse, maka Makassar, kota pertama Indonesia, merespon untuk ikut serta dalam metaverse Indonesia yang kita singkat dengan Makassar Metaverse, Makaverse. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ada 3 agenda hari ini. Yang pertama, pembekalan tentang kota metaverse. Ini menyangkut masa depan. Sore hari, siang hari, kita akan mendapatkan pembekalan mental oleh Ustaz Dasar lagi. Jadi kita mental juga kita bekal. Bukan hanya, kalau ini pikiran, visi. Siang hari, mental, spiritual. Sore hari, saya akan menerangkan 15 pekerjaan besar yang sudah ada dananya, yang akan kita sampaikan ke publik sebentar sebagai pertanggungjawaban dan transparansi pemerintahan. Anggarannya sudah ada, kita bikin tahun ini, dan bagaimana gambarnya. Jadi silahkan beri masukan, silahkan beri kritikan, dan silahkan memberi penyempurnaan. Malam hari, setiap SKPD, 51 SKPD menyampaikan kesiapan melaksanakan percepatan program 2022, menyiapkan apa yang dia temukan di bawah tentang isu-isu yang besar dari lingkup tanggung jawabnya, dan inovasi apa yang mereka siapkan. Dan yang terakhir, respon setiap SKPD terhadap metaverse. Dinas Kesehatan kalau mau bikin metaverse, dalam pikirannya seperti apa? Sebentar malam, ini sampai jam 2, Pak. Di situ kalau tidak enak, kalau kita bilang sampai jam 2, sampai jam 00. Nanti sudah di luar di kepolisian nanti kalau jam 2. Tapi kalau kita hitung jam 2 sudah selesai. Dan memang selalunya seperti itu.
Karena harus fokus, kalau tidak pasti tidak fokus. Maka dengan itu izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber, terkhusus Pak Daniel Surya. Insya Allah sebentar kami langsung MOU. Kami ingin ikut Metaverse Indonesia Pak Daniel. Beliau yang buat Metaverse-nya Pak Jokowi, yang kemarin kami sama-sama satu podium sama beliau. Terima kasih kepada Pak Aslam, Pak Sejen 1. Terima kasih kepada Pak Eko. Terima kasih kepada seluruh yang sempat hadir. Insya Allah Rakorsus hari ini sangat strategis. Pasca pandemi banyak pelajaran yang kita harus ambil, termasuk digitalisasi pemerintahan atau smart city menjadi solusi, dan pandemi mengajari kita dan membuktikan bahwa digitalisasi atau smart city menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih. Selamat kepada seluruh SKPD. Makanya kenapa saya rubah dress code-nya jadi putih. Setelah saya lihat, karena ini warna Metaverse gelap. Kalau kita pakai coklat banyak yang hilang nanti. Ya, karena kita sebenarnya seperti Pak Eko pakaian kita hari ini. Kalau putih semua termonitor karena ada kamera saya pasang. Jadi jangan pikir nanti ada Pak Ibu Wawali sama saya ada di sini dan tidak monitor. Tempat duduknya sudah ada namanya. Jadi kalau kosong di absen nanti dianggap tidak hadir. Jadi semua by digital mulai dari ruangan ini. Jadi hati-hati ya. Nanti dikasih paket lagi nanti. Saya kira demikian, terima kasih. Semoga insya Allah menjadi berkah bagi kita semua, berkah bagi Kota Makassar, berkah jadi dari Indonesia untuk Indonesia, dan semua itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam tepuk tangannya untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Luar biasa sekali, tentunya membuat kita semakin semangat untuk menyambut Metaverse di Kota Makassar. Betul sekali, betul-betul dengan sangat cepat dan sigap menyambar program yang tentunya akan betul-betul nantinya akan membuat Makassar menjadi kota yang jauh lebih baik lagi, Jauh lebih maju. jauh lebih maju, dan jauh lebih canggih pastinya. Dan jangan sampai nanti heran kalau nanti setelah Makaverse nanti akan ada lagi Jakaverse. Betul. Dari Jakarta juga akan bikin kota Metaverse, kemudian juga Bekaverse, Bekasi juga bikin kota Metaverse. Semuanya diawali dari Makaverse. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk kota Harus bangga Makassar. tentunya selalu menjadi yang pertama dan terdepan Indonesia. Karena kita memiliki pemimpin Kota Makassar yang sangat inovatif, memiliki inovasi-inovasi yang sangat maju ke depan tentunya. Betul sekali. Baiklah, dan untuk selanjutnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat Kota Makassar. Dan untuk itu akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celebes Research Center dengan hormat kepada Bapak Imam Suyuti. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Menghantarkan rakorsus pada pagi hari ini sampai menjelang tengah malam nanti, kami dari CRC, Celebes Research Center, yang sekarang bermetamorfosis menjadi Campaign Research and Consulting, diminta untuk melakukan riset survei yang kita lakukan pada bulan Februari lalu. Survei ini diharapkan akan membantu kita semua di dalam memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar, bagaimana masyarakat memotret isu-isu, memotret aspirasi, dan kemudian menyampaikannya di dalam, kita rangkum di dalam hasil survei ini. Kita harapkan hasil survei ini akan memberikan informasi pada kita semua sehingga ketika program-program disusun di dalam rakorsus nanti akan relate dengan apa yang menjadi aspirasi publik.
Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan menyimak beberapa data. Memang agak panjang, tapi akan kita highlight saja beberapa hal yang memang penting untuk bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita ingin menyampaikan apa isu-isu yang penting yang terpotret dari hasil survei ini yang menjadi aspirasi dan pandangan dari masyarakat Kota Makassar. Next. Pertama-tama kita selalu menanyakan di dalam setiap survei bagaimana masyarakat memotret kondisi perekonomian rumah tangganya. Mereka mempersepsi perekonomian rumah tangganya sendiri. Ini yang disebut sebagai retrospeksi egosentrik. Jadi kita ingin tahu menurut masyarakat Makassar bagaimana kondisi perekonomian rumah tangganya, dan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih menganggap bahwa situasi perekonomian rumah tangganya dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan situasi sebelum COVID. Dan ini wajar karena memang situasi COVID cukup memukul situasi perekonomian kita, bukan hanya di Kota Makassar, tapi secara nasional dan bahkan global. Lanjut, bukan hanya persepsi mereka terhadap ekonomi rumah tangganya, akan tapi persepsi mereka terhadap ekonomi Makassar secara umum itu juga relatif masih kurang begitu baik. Jadi ini adalah PR yang memang menjadi PR pemerintah Kota Makassar untuk bisa membenahi persoalan perekonomian yang memang betul-betul memukul akibat dari COVID-19. Next. Situasi itu dikuatkan dengan hasil data yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga adalah terus menurun pada waktu setelah COVID ini, sepanjang pandemi ini, di mana mereka yang berpendapatan tinggi itu menurun hampir, berpendapat di atas 4 juta, menurun hampir 50%-nya, sementara mereka yang berpendapatan rendah semakin meningkat setelah situasi COVID-19. Jadi ini menegaskan apa yang menjadi persepsi masyarakat tadi itu, bahwa situasi ekonomi memang dalam kondisi yang tidak begitu baik, bahkan cenderung memburuk. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini adalah top 5 issues. Bapak Ibu sekalian, kita akan memaparkan ini indeks kepuasan masyarakat di tiap kantor kecamatan. Mohon maaf, jadi ini kalau kita lihat dasarnya, itu adalah dasarnya Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat. Seyogianya ini dilakukan di setiap kecamatan. Ada 9 aspek yang diukur di dalam Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017 itu, sejak dari persyaratan, mekanisme, kemudahan pelayanan, biaya tarif, kesopanan pelayan, sarana prasarana, fasilitas. Ya, dari 9 itu kemudian dibuat indeks nilai konvensinya, dan kemudian ada dikategorikan berdasarkan Permen Pan RB itu dalam 4 kategori A, B, C, D. Minimal seyogianya pemerintah itu di tingkat kecamatan itu berada di level B atau C, gitu ya. Nah, mari kita lihat. Ini pertama dari Kecamatan Biringkanaya, itu setelah dilakukan scoring pada 9 indikator yang memang menjadi ketetapan dalam Permen Pan RB itu, skornya 77,96 dan itu nilainya adalah B. Jadi lulus biru, Pak. Lulus biru. Berikutnya Kecamatan Kecamatan Bontoala itu skornya agak lebih baik, 80,56 dan itu juga kategori B untuk 9 aspek indikator yang diukur. Kemudian berikutnya Kecamatan Kepulauan Sangarang itu 77,76, itu juga B. Jadi untuk diketahui yang bernilai C itu kalau di bawah 76,08, ya, itu di bawah 76,08 itu di nilai C sampai sampai di angka 65. Lanjut, Kecamatan Makassar juga B dengan nilai 77,16. Lanjut, Kecamatan Mamajang B juga dengan nilai konversi 77,78. Lanjut, Kecamatan Manggala B juga 78,34. Next, Kecamatan Mariso 75,79.
nilainya C. Nah, kalau ditanya kenapa nilainya C, aspek apa saja, itu nanti bisa dilihat, laporannya akan kita share. Dari 9 aspek itu mungkin hanya ada 1-2, mungkin kalau kita lihat di situ misalnya terkait dengan kompetensi petugas atau kesopanan petugas atau perilaku petugas. Nah, kalau itu bisa lebih dibikin lebih sopan, lebih ramah, mungkin itu akan memperbaiki nilai di sektor itu dan kemudian bisa meningkat. Lanjut. Kecamatan Panakukang juga B dengan nilai 79,12. Lanjut. Nah, ini Kecamatan Rapocini sedikit lagi sebenarnya sudah hampir A, karena dinilai berdasarkan persepsi publik itu 87,73. Lanjut. Kemudian Kecamatan Talo C, beberapa aspek yang perlu ditingkatkan nanti bisa dilihat dalam laporannya. Lanjut. Kecamatan Tamalantrea itu B dengan nilai 81,14. Lanjut. Kecamatan Tamalate B dengan nilai 78. Lanjut. Kecamatan Ujung Pandang 78,12 juga B. Dan Kecamatan Ujung Tanah B juga dengan 77,78. Dan terakhir Kecamatan Wajo juga nilainya cukup tinggi, sedikit lagi sampai di grade A itu 83,33. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, bukan hanya kantor kelurahan, puskesmas, dan kecamatan yang kita nilai, akan tapi juga masyarakat memberikan feedback bagaimana penilaian mereka terhadap bidang-bidang yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Kota Makassar. Tidak semua OPD yang kita nilai tidak berdasarkan OPD, akan tapi berdasarkan bidang. Ada 18 bidang yang kemudian kita tes ke masyarakat dari 600 responden yang memberikan feedback. Mari kita lihat next. Ini adalah data dengan menggunakan cara analisis important performance analysis. Lanjut. Terus saja, terkait dengan penanganan COVID ini secara umum bagus. Kemarin kita sudah pernah melakukan survei pada bulan Agustus dan kemudian kita konfirmasi lagi survei pada bulan ini dan itu secara umum bagus. Lanjut. Lanjut. Ini saja saya ingin highlight. Jadi menurut hasil survei kita, masyarakat yang mengaku sudah menerima vaksinasi itu sejumlah 71%. Sebelumnya kita pernah melakukan survei juga atas permintaan Pak Wali Kota, bahkan melakukan proses pengukuran imunologi bersama dengan Prodia, dan hasilnya pada bulan Agustus lalu di Makassar sebenarnya sudah terbentuk herd immunity karena hasil tes imunologinya antibodi masyarakat Makassar 80% sudah terbentuk. Meskipun pada waktu itu baru 47% yang divaksin. Artinya apa? Artinya ada yang terbentuk secara alami menurut kesimpulan dari Prodia, gitu ya. Dan itu mungkin mereka yang tertular tapi tidak merasa atau tidak terkonfirmasi. Jadi mudah-mudahan ini semakin menguatkan dengan sudah di 71% divaksin dan ada yang terbentuk secara alami, maka herd immunity di Kota Makassar sudah relatif terbentuk. Next. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai angka yang tadi itu kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kota Makassar terhadap kepemimpinan Wali Kota Makassar Bapak Dadi Komanto, dan data menunjukkan kalau kita total antara yang sangat puas dengan puas itu jumlahnya persis 80%. Kita perlu memberikan kredit yang baik kepada Bapak Wali Kota yang sudah bekerja keras dan itu kemudian mendapatkan feedback berupa kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak banyak kota-kota di Indonesia ini yang tingkat kepuasan terhadap wali kotanya itu mencapai 80% dan karenanya kita memberikan apresiasi. Terus lanjut, bagaimana tingkat kepuasan terhadap wakil wali kota Ibu Fatmawati Rusdi? Tingkat kepuasannya juga tinggi, di atas 70%, mencapai sekitar 75%. Di atas rata-rata sebagian besar tingkat kepuasan kalau kita melakukan survei di kota-kota dan kabupaten lain di Indonesia. Lanjut.
bagaimana tingkat kepuasan terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum. Jadi persepsi publik terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum, artinya ini adalah atribusi terhadap Bapak Ibu sekalian yang menjadi pelayan publik Kota Makassar, itu juga nilainya mencapai 80%. Lanjut, bagaimana kepuasan terhadap DPRD Kota Makassar secara umum. Jadi ini institusi, tidak menilai orang per orang, akan menilai institusi. Tingkat kepuasan publik terhadap DPRD Kota Makassar kurang lebih di angka 60%, gitu ya, kurang lebih di angka 60%. Lolos Pak B, akan tetapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Kadang-kadang karena ini survei persepsi, ini soal juga bagaimana diseminasi informasinya. Lanjut. Terakhir, bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja kepolisian resort Kota Makassar, itu juga tingkat kepuasannya relatif tinggi di atas 81%. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Andi Aslam Patonangi SH MSI. Satu hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan bahwa Makassar menjadi pionir dalam implementasi metaverse, satu digital loncatan digital yang sudah dilakukan dan diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar serta Bapak Ibu Wali Kota serta genap jajaran pemerintah Kota Makassar. Insya Allah Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, digital ini, lonjakan digital ini akan lebih meningkatkan kesiapan Kota Makassar untuk menjadi kota dunia, kota yang menjadi semakin atraktif bagi warga internasional untuk datang ke Makassar untuk berbagai keperluan, investasi, turisme, serta hal-hal lain, dan insya Allah akan mendongkrak perekonomian Kota Makassar. Perekonomian Kota Makassar sangat berpengaruh secara signifikan terhadap total perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Karena Kota Makassar adalah kontributor terbesar dalam produk domestik regional bruto Kota Makassar. Makassar jatuh, Sulawesi Selatan tidak jatuh. Tapi Makassar naik, apalagi dengan distimulir oleh metaverse ini, lonjakan digital ini lebih meninggalkan hal-hal yang konvensional yang analog sebelumnya, itu akan membuat Makassar semakin maju. Tapi luar biasa Bapak Wali Kota yang kami muliakan, bukan hanya sekedar logik dan kognitif, tapi siang hari nanti akan ada siraman spiritual juga diberikan. Oleh karena itu, insya Allah dengan rakorsus ini akan membekali seluruh jajaran Pemkot Makassar secara komprehensif. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Eko Prasetyo Purnomo Putro, SSI MSI MA. Pembinaan yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan luar biasa Pak Aslam. Kita bisa melihat bagaimana sekarang ini kita pendidikan dalam rapat koordinasi khusus ini mengevaluasi. Kita bisa melihat tanpa peran dari 4.964 RT tidak akan maju. Tanpa peran dari 996 RW tidak akan maju. Dan hari ini kita melihat dengan koordinasi Bapak Wali Kota beserta Ibu, kita bisa melihat Kota Makassar yang maju. Kita syukuri bersama. Yang lebih penting lagi bagaimana kita sebarluaskan.
menjadi kekuatan bagi bangsa kita untuk menuju tahun 2045 sebagai kado emas bangsa kita. Setuju Bapak Ibu? Mari bersama-sama menuju Indonesia emas. Saat ini Bapak dan Ibu, pandemi memang melanda bangsa kita. Saat ini kita memang dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Namun bukan berarti ini kita akan menjadi bangsa yang tidak bangkit. Kita akan menjadi bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tadi kita melihat evaluasi. Evaluasi bukan berarti kita menjadi rendah diri, wah nilai saya kok rendah. Tidak. Saat ini memang mungkin masih kurang. Tetapi yang masa depan akan lebih baik. Itu yang penting menjadi kekuatan kita semua. Bapak Menteri Dalam Negeri menekankan kepada kita melihat dua hal untuk memudahkan, melihat prestasi dan permasalahan. Kita semua harus punya semangat yang sama. Prestasinya tinggi, permasalahannya rendah. Berikutnya kami mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan opening ceremony dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Dengan ini kami turut mengundang kepada Wali Kota Makassar bersama dengan Bapak Haji Andi Aslam Patonangi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bersama juga tentunya dengan Bapak Daniel Surya untuk ikut bergabung ke atas panggung bersama dengan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusti, silakan. Kami terkemudian Bapak Rudianto Lalo, silakan Ketua DPRD Kota Makassar juga turut serta untuk menyaksikan sesi opening ceremony dibukanya rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Betul sekali, dan nantinya akan ditandai dengan pemukulan gendang. Betul. Silakan untuk memegang pemukul gendang dengan tangan sebelah kanan. Bapak Daniel Surya, Bapak Dr. Eko, dan Bapak Haji Andi Aslam Patonangi yang akan melakukan pemukulan gendang. Kita akan sama-sama menghitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan ini rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Makaverse telah resmi dibuka. Baik, kami persilakan untuk berfoto Foto bersama, silakan. Jadi saya mencoba menjelaskan dengan simpel. Sebab tadi dilihat dari hasil surveinya sebetulnya bisa menjadikan sebuah fundamental metaverse yang baik. Ya. Dunia metaverse itu cuma ada 3 komponen. Komponen yang paling utama yaitu yang di tengah, itu namanya dunianya, dunia virtual. Apa itu dunia virtual? Bisa nggak kita mengunjungi dunia tersebut? Bisa. Nah, komponen dunianya itu cuma ada 3 teknologi. Yaitu yang pertama augmented reality, yang kedua virtual reality. Pemerintah Kota Makassar menghadirkan terobosan baru dengan launching program Makassar menuju Kota Metaverse atau Mekaverse di Hotel Sheraton 4 Point 15 Maret 2022. Metaverse adalah suatu teknologi augmented reality yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Metaverse kerap diartikan sebagai simulasi dunia maya manusia yang diimplementasikan di dunia maya atau internet. Dede mengungkapkan program Metaverse adalah loncatan kecepatan dan adaptasi Kota Makassar menuju kota dunia yang sombere dan smart dengan keunggulan masa depan. Selain itu, dengan adanya Metaverse, maka masyarakat akan dimudahkan dalam berbagai hal seperti pelayanan publik, komunikasi, dan tentunya dari segi transparansi.
Terima kasih Pak Daniel, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya mencoba menyampaikan beberapa poin-poin dari hasil apa yang beliau sampaikan. Yang saya tangkap yang pertama, kalau kita punya avatar, ia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita atau cicit kita. Betul Pak ya? Betul Pak. Betul. Jadi bikin semua avatar tak? Kalau kita mau ditahu sama cucutan, ini serius loh. Ini teknologi baru. Bahwa salah satu warisan kita, selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek sama nenek, kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah saatnya sekarang dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Dia bisa berbicara, bisa bicara betul Pak ya? Bisa. Jadi dia bisa berbicara kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya di avatar, maka di metaverse dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Betul Pak ya? Betul sekali. Nah, itu yang pertama. Ini perlu para alim ulama juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Kalau saya ini memperkenalkan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini adalah peta kota Makassar yang sudah direvisi. Kami akan didimensikan ini. Dan setiap orang yang ingin jalan di kota Makassar sampai ke seluruh lorong itu tidak perlu mengunjungi di situ, tapi dia masuk dunia metaverse. Apa bisa seperti itu? Tepat sekali Pak. Jadi nanti kalau Makaverse jadi, kita semua bisa berkunjung ke kota Makassar 24 jam 7 hari persis, pembandingannya 1:1, dan kita bisa memiliki bahkan lahannya, dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D. Walaupun manusianya sudah istirahat, tapi avatarnya bisa melayani kalau ada yang tanya. Bisa. Nah ini teman-teman sekalian, ini hal baru, saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin avatar, misalnya Pak Sekda bikin avatar, Pak Sekda lagi tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekda, itu bisa, karena dia tanya ke avatarnya. Cocok begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi ini perlu kita tahu bahwa, jadi kalau Pak Erik lagi tidur, ada teman-teman partai mau ketemu saja di metaverse. Biar Pak Erik lagi tidur. Jadi kalau ada yang suka tidur siang, ini paling menolong ini. Ini bisa tidur siang. Bikin cepat kita punya avatar supaya kita bisa tidur siang. Jadi tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Jadi yang suka tidur pagi ini menolong sekali cepat kita bikin avatar. Cocok Pak ya? Nah, yang ketiga, ini banyak pertanyaan saya nih. Pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu anak-anak saja tidak pernah ada, anak-anak tidak pernah lihat ayam. Tidak pernah tahu anak ayam itu bertelur. Avatar bisa menolong kita dengan reality, dengan virtual reality tadi. Bahkan anak saya juga Pak, waktu tes TK ada isian air maksudnya dimasak, dia tulis air dipencet. Dia tidak pernah lihat air dimasak. Dia hanya lihat dari kecil air dipencet. Beda dengan kita, kalau air dimasak. Ini saya kaget juga anak-anak tulis air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini banyak-banyak ini. Kalau kita tidak bikin metaverse, maka orang lain akan memetaversekan Makassar, suka tidak suka. Apa betul itu Pak? Betul Pak. Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi Indonesia ini tidak dijajah lewat metaverse. Betul Pak? Maka Makassar menjadi mudah-mudahan kota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Di pelayanan publik bisa 7 hari 24 jam. Semua pelayanan front desk boleh sudah tutup karena kita tutup jam 5.
tetapi pelayanan tetap bisa 24 jam karena lewat metaverse. Dan itu sah, Pak ya? Sah. Nah, kenapa kita masih metaverse? Karena kita ingin Makassar 24 jam, kita ingin pelayanan tidak pernah berhenti, kita ingin ekonomi berputar lebih cepat, dan kita ingin semua masyarakat terlibat di dalamnya. Kenapa kami hadirkan ini? Cocok gitu, Pak? Siap. Kecuali belum bisa kami secara metaverse. Kalau sekarang, kalau saksi kita bisa. Ada lewat telepon, apa namanya, perwali. Nggak bisa takut tanya itu, ada 1000. Saya kira, terima kasih Pak Daniel. Barangkali bagus kalau tadi itu yang apa namanya, dinosaurusnya tadi, biar sabar, biar dicoba ya. Biar dicoba sabar dekat-dekat situ supaya real bahwa inilah teknologi. Kita suka tidak suka, kalau kita tidak isi ruang metaverse ini, maka kita akan dijajah secara informasi metaverse. Jadi kota metaverse atau metaverse adalah bahagian dari gerakan nasionalisme Kota Makassar untuk Indonesia dalam rangka menembus masa depan. Kira-kira seperti itu. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita akan bersama-sama menyaksikan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Makassar dan Wirgroup tentang pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia. Khususnya Kota Metaverse Makassar ini ya, untuk Metaverse ini ya. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan dari tangannya. sekalian. Semoga kerjasama berjalan lancar dan tentunya dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Betul. Makassar. Jadi semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Daniel Surya dan juga contoh-contoh analogi yang juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar bisa memberikan inspirasi untuk semua yang hadir di acara ini untuk nantinya menggunakan teknologi metaverse Betul sekali. untuk dinasnya masing-masing. Dan ya. kami persilahkan rekan media untuk bisa langsung mengabadikan momen spesial di siang hari ini. Dan dengan ini telah resmi pemerintah Kota Makassar dan Wirgroup bekerja sama dalam pengembangan teknologi dalam Metaverse Boleh kami kasih Indonesia. suara tepuk tangannya semua. Mengenai publik, karena ini barang baru, sama tadi disampaikan beliau, waktu internet muncul, lebih banyak yang menolak internet daripada menerima. Itu biasa dalam hal baru. Sekali lagi, karena ini hal baru, maka yang kita utamakan adalah pendidikan tentang metaverse seperti hari ini. SD, SMP, swasta negeri, hampir 200.000 anak-anak hari ini menonton. RT RW, walaupun mereka bukan lagi millennials, tetapi mereka juga menonton sebagai bahan untuk pengetahuan. Contoh, metaverse merubah budaya kita seperti tadi. Ternyata avatar itu bisa menggantikan kita dari perilaku kita yang bisa di-scan daripada perilaku kita di media sosial, dan akan dikelola oleh artificial intelligence yang mengolah itu. Ya, sama dengan teman-teman, kenapa tiba-tiba sepak bola terus muncul di HP-ku, padahal yang algoritma itu bekerja. Kebetulan kita pergi nonton sepak bola, di location service-nya ketemu di situ, langsung dikirim kita gambar-gambar seperti itu. Makanya kalau mau dilihat perilaku kita, lihat di Instagramnya kita. Jadi kalau banyak makhluk halus di situ, berarti kita sering berinteraksi dengan makhluk halus. Kira-kira begitu.